Kematian dalam Islam digambarkan oleh Nabi SAW. Kalau orang beriman meninggal dunia akan datang padanya 3 sosok malaikat, 2 malaikat rahmah yang membawa kain kafan dari surga berdiri di sebelah kiri kanan tubuhnya, dan 1 malaikat pun diubun-ubun kepalanya sambil mengatakan, hai jiwa yang baik, keluarlah kepada rahmat Tuhanmu. Maka ruhnya keluar lebih mudah daripada air dari mulut kendi, dan dibungkus dengan kain kafan dari surga lalu dibawa ke langit. Dalam riwayat lain juga kata Nabi SAW, kalau orang beriman masuk ke kuburannya maka akan diluaskan pandangan matanya diluaskan kuburannya seluas pandangan matanya, dan akan datang mendampingi dia amal solehnya. Ya. Sampai dia pun kagum, dia mengatakan, siapa kamu ini? Sungguh sempurna ciptaan Allah pada dirimu, karena wajahnya putih, tampan, bajunya bersih. Dia mengatakan, aku amal baikmu akan menemani kau sampai hari kiamat. Kalau dia orang fasik, banyak dosa, apalagi orang kafir, amal buruknya akan berbentuk wujud makhluk juga, tapi menakutkan. Sampai dia mengatakan, pergilah kamu dari aku, siapa kamu? Sungguh buruk ciptaan Allah pada dirimu. Maka dia mengatakan, aku adalah dosa-dosamu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Maka di sini Nabi SAW bilang, jadilah kuburannya si mu'min menjadi taman dari taman surga, dan jadilah ya kuburannya si kafir atau fasik menjadi lubang dari lubang neraka. Baik, sisi yang lain, hari kemudian ini kalau akan terjadi nanti teman-teman sekalian, diikuti dengan tanda-tanda. Ada tanda-tandanya. Ada tanda-tanda kiamat kecil, ada tanda-tanda kiamat besar. Ya. Tanda-tanda kiamat kecil, ada yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi, ada yang belum terjadi. Kalau tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi, seperti misalnya sabda Nabi SAW, hitunglah kiamat itu dengan diutusnya aku dan meninggalnya aku. Sementara Nabi SAW sudah lulus karena Nabi terakhir, dan sekarang kita sudah 1400 tahun, 1440 tahun kurang lebih dari masa hijrahnya Nabi SAW. Kalau kita kurangi 10 tahun fase Madinah, ya 1430 tahun yang lalu Nabi SAW sudah meninggal dunia misalnya. Maka ini berarti sudah jelas. Kemudian kata Nabi SAW, tidak akan terjadi kiamat juga sampai kalian merebut Baitul Maqdis, dan ini sudah direbut Baitul Maqdis atau Masjid Aqsa di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di tahun 15 Hijriah, pada saat beliau mengutus pasukan ke negeri Syam dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dan juga Khalid bin Walid radhiyallahu anhum majma'in. Kemudian juga tidak akan terjadi kiamat sampai umatku direnggut oleh penyakit taun atau penyakit pes. Ini juga terjadi di zaman Umar bin Khattab. Hampir mayoritas wilayah Muslim kena itu. Dan ini memang ada hadis sendiri ya, siapa yang meninggal dengan penyakit taun dia akan mati syahid. Jadi sudah terjadi. Jadi ada beberapa hal yang sudah terjadi di zaman Nabi SAW dan sudah terjadi bahkan setelah beliau ya. Ada tanda-tanda kiamat yang sedang terjadi di fase kita sekarang. Ya, seperti misalnya hadis Nabi SAW, tidak akan terjadi kiamat sampai khamar dan perzinahan diubah namanya sehingga terhalalkan. Kita kan sekarang membahasakan dengan hiburan misalnya gitu ya. Akhirnya mabuk-mabukan lah, akhirnya berzina lah, ini termasuk. Kemudian tidak akan terjadi kiamat sampai mayoritas umatku terkena riba. Riba ini hampir semuanya terkena riba di zaman sekarang. Saya pernah subhanallah masuk dengan salah satu teman saya, kebetulan beliau tenaga dari luar, dari Syria datang mengajar di Indonesia. Kami satu kampus dulu ngajar di salah satu alma mater yang dibuat oleh Imarat Arab waktu itu. Dan dia terima gaji dalam bentuk US, maka dia pernah minta tolong sama saya, Halid tolong bantu saya. Saya sama-sama waktu itu masih di Makassar, pergi ke perbankan konvensional, kemudian mau tukar uang. Kita cari money changer karena uang ini cukup besar. Mau cari money changer, tapi dia lihat ternyata ada salah satu bank konvensional itu lebih tinggi, ya, penukaran kursnya, apalagi dia rutin tiap bulan. Maka saya temani ke sana. Sambil nunggu, rupanya perbankan ini memberikan syarat, kalau mau tukar di sini tidak bisa tukar begitu saja, bawa duit langsung tukar. Ini bukan money changer, harus buka rekening segala macam, tunggu di situ. Udah baiklah, dia ikuti prosedur itu. Karena saya pikir dia lebih tahu dari saya ilmu agama, karena masya Allah dia belajar dari banyak kalangan ulama di negaranya, dari cara bicara dia, referensi bukunya banyak sekali. Terus lagi sementara nunggu proses itu, dia sempat bilang sama saya, Khalid, kamu ingat tak hadis Nabi SAW yang berbunyi, tidak akan terjadi kiamat sampai mayoritas umatku terkena riba? Iya. Dia bilang, kamu sadar gak sekarang kita sedang berada di sini, AC yang kita hirup ini dari uang riba, kursi yang kita duduki dari uang riba, pulpen yang dipakai uang riba, kertas yang dipakai uang riba. Terus saya bilang, iya benar juga. Dia bilang, ini kita sekarang kena. Dia bilang, kalau kita keluar.
Tapi subhanallah yang kita saksi bahasan bukan masalah protes itunya, tapi bagaimana hadis ini terjadi, gitu kan? Hadis ini terjadi. Bahkan banyak orang sekarang tidak melepaskan diri sama sekali dari riba, hidup dari situ, bunga banknya diambil, bahkan odolnya, sikat giginya, celana dalam semua dari uang riba, gitu kan? Ini jadi masalah juga, gitu kan? Tapi jelas ini tanda-tanda kiamat. Kemudian ada beberapa juga yang sedang terjadi. Kemudian yang belum terjadi itu juga ada tanda-tanda kiamat kecil. Di antaranya belum terjadi seperti sabda Nabi SAW, tidak akan terjadi kiamat sampai seluruh jazirah Arab kembali lagi subur, sungai dan kebun-kebun. Ya, kalau sekarang kan kayak di Saudi masih banyak padang pasir segala macam. Tapi kurang lebih 5 tahun terakhir itu di daerah Tabuk sering turun salju. Dan akhirnya membuat salju itu masuk ke dalam padang pasir. Sampai pernah mungkin teman-teman lihat cuplikan padang pasir, tanah, pasir, tapi jalan seperti air, ya. Nah, di bawahnya ada salju banyak. Dan itu akhirnya diadakan penelitian oleh sebagian ilmuwan dan disampaikan oleh mereka, dinasionalkan lah ya, kalau di Saudi itu diberitakan kalau ini cara yang secara ilmiah cara yang paling cepat untuk menyuburkan tanah. Kalau salju itu sendiri yang masuk ke tanah ya. Dan itu membuktikan nanti akan muncul kesuburan-kesuburan dan segala macam. Kemudian juga ada hadis yang berbunyi tidak akan terjadi kiamat sampai keluar gunung emas di sungai Efrat atau Furat. Ya, ini ada yang mengatakan sungai yang ada di Turki sekarang, dan sebagian ilmuwan sudah mengatakan penelitian di sungai itu memang kemungkinan besar akan ada gunung emas yang kelihatan. Tapi Nabi jadi pesan, kalau kalian melihat atau mendapatkan masa itu, jangan ikut-ikutan memperebutkan emas itu. Karena dari 100 orang nanti 99-nya mati, cuma satu yang lolos. Kata para sahabat, ya Rasulullah, tapi kenapa masih ada orang yang mau ikut? Kata Nabi SAW, karena dia berharap menjadi satu orang itu. Karena banyaknya korban nanti di situ, Allahu a'lam masanya kapan, tapi yang jelas karena banyaknya korban, jenazah bertumpuk-tumpuk, sampai orang di dunia ini semua membenci emas. Udah nggak suka lagi dengan emas. Sampai kata Nabi SAW akan lewat seorang yang pernah dipotong tangannya karena mencuri emas. Dia lihat emas tersebut, lalu dia mengatakan, semoga Allah melaknatmu. Justru karena kamu dulu tanganku dipotong, lalu dia pergi, dia tidak mengambil sepotong pun dari emas itu. Ya, itu contoh saja. Kemudian juga ada istilah Malhamah Kubra atau peperangan besar yang terjadi antara muslimin dengan Bani Asfar atau orang-orang Rum. Ya. Itu juga ada hadis fase pas sebelum keluar Dajjal. Yang kata Nabi SAW, nanti kalian akan bersekutu dengan Bani Asfar. Bani Asfar ini orang-orang, kalau kita sekarang orang bule, ya. Orang-orang Arab dulu mengatakan Bani Asfar dianggap karena rambut mereka berwarna berbeda dengan umumnya orang, maka dikatakan dengan Bani Asfar. Kata Nabi SAW, kalian akan bersekutu nanti dengan Bani Asfar, kemudian akan memerangi satu kaum, entah siapa kaum ini, tapi akan terjadi peperangan. Setelah peperangan itu terjadi, dan kalian memenangkan peperangan itu, kemudian bubarlah semua masing-masing ke wilayahnya sampai nanti akan di negeri Syam. Negeri Syam tempatnya kayak Palestina, Syria, Lebanon, dan Jordan. Itu 4 negara namanya negeri Syam sekarang. Dulu namanya Syam, sekarang dibagi 4 negara. Sampai nanti pasukan-pasukan muslim dan pasukan Bani Asfar ada yang pulang ke negeri Syam. Lalu pasukan Bani Asfar mengangkat bendera salib sambil mengatakan kami yang telah memenangkan peperangan. Maka pasukan muslim itu mengatakan kita kan sekutu bersama-sama. Intinya mereka cekcok. Dan akhirnya terjadi peperangan kecil pada saat itu, dan Allah Subhanahu wa taala kata Nabi SAW memenangkan, mengaruniakan, memuliakan sekelompok muslim itu, mereka mati syahid. Hari kedua segelintir lagi mereka sepakat untuk melawan, dan Allah ikram, Allah muliakan lagi mereka dengan mati syahid. Hari ketiga juga begitu, sekelompok lagi muslim bersatu, terbunuh lagi mereka. Sampai di hari keempat, maka seluruh muslim seluruh dunia bersatu untuk berperang, dan akhirnya terkumpullah juga dari Bani Asfar 80 bendera. Ya, 80 bendera bisa 80 negara. Jadi kayak perang besar-besaran gitu ya. Seperti itulah. Allahu a'lam kapan itu terjadi. Tapi yang jelas seperti itu penyampaian Nabi alaihissalam. Ya. Kemudian setelah itu terjadilah peperangan besar di antara kalian. Allahu a'lam juga berapa lama. Tapi Nabi SAW mengatakan kalian akan sampai ke jantung Rum, di Rum. Dan kalian akan merobohkan benteng Rum itu dengan takbir dan tahlil kalian, dengan zikir, karena banyaknya pasukan Islam sampai bukan lagi dihancurkan tembok itu dengan alat, tapi dengan suara saja sudah roboh ya. Dan ini juga ada penelitian ya, kami pernah mendatangi beberapa situs-situs bangunan-bangunan lama, itu kalau kita masuk tidak boleh terlalu keras suara bisa berpengaruh menghancurkan sesuatu yang walaupun itu bangunan kokoh ya. Ya seperti itu.
Yang jelas setelah itu maka Dajjal atau iblis akan menjelma jadi manusia, lalu dia teriak di tengah-tengah umat Islam sambil mengatakan, Dajjal keluar di tengah-tengah kalian. Dajjal keluar di tengah-tengah kalian. Artinya sudah mulai keluar tanda-tanda hari kiamat besar yang pertama. Maka waktu itu semua umat Islam faham kalau Dajjal keluar berarti sudah harus selamatkan diri. Kata Nabi SAW, kalau Dajjal keluar di tengah-tengah kalian, maka selamatkan diri kalian walaupun kalian harus ke gunung. Janganlah seseorang dari kalian berkata, imanku kuat, aku coba melawannya, sehingga dia jadi pengikutnya. Jadi Dajjal fitnahnya besar, sebagaimana yang kita paparkan nanti insya Allah. Yang jelas teman-teman sekalian, pada saat itulah ya, semua umat Islam bubar, pulang ke wilayah mereka masing-masing, dan ternyata mereka mendapatkan itu berita bohong. Itu nggak benar. Tapi pada saat itu betul-betul Dajjal keluar. Maka mulailah masuk ke fase tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat besar. Baik, nanti akan kita paparkan masalah itu. Saya akan bacakan tulisannya berikut dalil-dalil yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah. Namun sebelum masuk ke bacaan, tadi di awal saya sempat janjikan kita akan jelaskan juga fase-fase daripada iman kepada hari kiamat itu, dari prosesi kematian, dari alam barzah, kemudian dari hari kebangkitan, lalu surga dan neraka. Saya simpulkan keempat poin ini tentang masalah kematian. Teman-teman, ini adalah fakta dan pasti akan terjadi. Sehebat apapun kita menjaga kesehatan kita, walaupun itu bagian daripada syariat Islam, kita harus menjaga kesehatan, tapi pasti kalau tiba ajal akan meninggal. Allah mengatakan kalau ajal mereka datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan bisa dimajukan sesaat, tidak akan bisa dimundurkan sesaat. Maka ini fakta yang akan terjadi. Nah, kematian dalam Islam digambarkan oleh Nabi SAW. Kalau orang beriman meninggal dunia, akan datang padanya 3 sosok malaikat, 2 malaikat rahmah yang membawa kain kafan dari surga, berdiri di sebelah kiri kanan tubuhnya, dan 1 malaikat maut diubun-ubun kepalanya sambil mengatakan, hai jiwa yang baik, keluarlah kepada rahmat Tuhanmu. Maka ruhnya keluar lebih mudah daripada air dari mulut kendi, dan dibungkus dengan kain kafan dari surga lalu dibawa ke langit. Begitu juga sebaliknya, kalau orang fasik, orang banyak dosa tidak sempat taubat, ataupun orang kafir, maka kata Nabi SAW akan datang padanya 3 sosok malaikat, 2 malaikat penyiksa di kiri kanannya bawa kain kafan dari neraka, dan 1 di ubun-ubun kepalanya malaikat maut yang akan mengatakan, hai jiwa yang busuk, keluarlah pada kemurkaan Tuhanmu. Maka ruhnya berserakan di tubuhnya, lalu malaikat maut menarik dengan kuat, dengan paksa, sampai ibaratnya seperti bulu domba yang basah yang dililitkan di pohon duri, lalu ditarik dengan keras sehingga berantakanlah bulu domba tersebut. Lalu kemudian dibungkus dengan kafan dari neraka lalu dibawa ke langit. Riwayat ini panjang, tapi saya simpulkan karena bahasan kita tentang hari kiamatnya langsung ya. Intinya ada itu. Kemudian setelah itu pindah ke alam barzah. Alam barzah alam kuburan. Kalau teman-teman pernah ikut sholat jenazah, dia terdiri dari 4 takbir. Takbir pertama baca Al-Fatihah tanpa iftitah, tanpa surah. Takbir kedua membaca salawat Ibrahim, salawat yang kita baca pada saat tahiyat. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, Allahumma shalli ala Ibrahim wa ala ali innaka Hamidum Majid, dan seterusnya. Dan yang ketiga mendoakan mayit. Nah, di antara doa kita buat mayit di takbir ketiga ini dan takbir keempat mendoakan diri kita atau langsung salam juga bisa. Ini antara doa kita adalah Allahumma rzuqhu daran khairan min darihi, ya Allah karuniakan dia tempat tinggal lebih baik daripada tempat tinggal di dunia, wa ahlan khairan min ahlihi, keluarganya lebih baik daripada keluarga dunia. Maksudnya yang tempat yang di kuburan itu adalah amal solehnya, jadi keluarganya. Wa jaran khairan min jirani, dan tetangga lebih baik daripada tetangganya. Maka ini menandakan memang di alam barzah itu, di kuburan itu, walaupun kita melihatnya tanah dan batu nisan, itu ada kehidupan. Itu rangkaian paket iman kepada hari kemudian. Makanya Nabi SAW pernah ngelewatin 2 kuburan, beliau mengatakan sesungguhnya penghuni 2 kuburan ini sedang disiksa. Dan mereka mengira mereka disiksa bukan karena hal yang besar, bukan dosa besar, tapi itu adalah dosa besar. Yang satu tidak bersuci pada saat kencing, tidak cebok, maaf. Yang kedua suka mengadu domba, ya, membuat orang-orang pada berantem atau bercerai suami istri atau rusak hubungan dan seterusnya. Maka ini menandakan Nabi SAW jelaskan kalau itu ada kehidupan di sana. Juga dalam riwayat lain kata Nabi SAW, kalau kalian sedang memikul jenazah, percepatlah. Kalau dia orang beriman yang sedang kamu yang pikul, maka dia akan berkata, ya, bawalah dia kepada kebahagiaan dan ketentraman. Tapi kalau dia orang kafir atau orang fasik, maka dia mengatakan celakalah, ya, kemana kalian akan membawanya. Andai saja kalian bisa mendengarkan suara ruh itu,
maka kalian akan meninggal juga seketika. Nah faktanya ada gitu loh. Nah itu contoh-contoh berarti memang di alam barzah ada kehidupan. Dalam riwayat lain juga kata Nabi SAW, kalau orang beriman masuk ke kuburannya maka akan diluaskan pandangan matanya diluaskan kuburannya seluas pandangan matanya, dan akan datang mendampingi dia amal solehnya. Ya. Sampai dia pun kagum, dia mengatakan, siapa kamu ini? Sungguh sempurna ciptaan Allah pada dirimu, karena wajahnya putih, tampan, bajunya bersih. Dia mengatakan, aku amal baikmu akan menemani kau sampai hari kiamat. Kalau dia orang fasik, banyak dosa, apalagi orang kafir, amal buruknya akan berbentuk wujud makhluk juga, tapi menakutkan. Sampai dia mengatakan, pergilah kamu dari aku, siapa kamu yang sungguh buruk ciptaan Allah pada dirimu. Maka dia mengatakan, aku adalah dosa-dosamu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Maka di sini Nabi SAW bilang, jadilah kuburannya si mu'min menjadi taman dari taman surga, dan jadilah ya kuburannya si kafir atau fasik menjadi lubang dari lubang neraka. Makanya di antara doa yang kita dianjurkan teman-teman baca, ya Allah karuniakanlah aku atau jadikanlah kuburanku taman dari taman surga, jangan lubang dari lubang neraka. Ya. Berarti memang ada kehidupan sendiri.